Kegiatan orang-orang beriman itu semua bernilai kebaikan. Duduknya duduk-duduk tafakkur, duduk-duduk zikir, duduk-duduk ibadah, duduk-duduk tasbih, tahmid, takbir, ya, duduk-duduk munajat. Karena dia mengamalkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia bicaranya bicara yang bermanfaat. Duduknya ada nasihat, duduk-duduknya ada faedah ilmu yang keluar, duduk-duduknya mengandung ilmu. Kalau dia tidak mengajar, dia diajar. Kalau tidak mengajar, tidak diajar, dia berbagi pengalaman tentang ilmu. Kalau tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa belajar, tidak bisa diajar, tidak bisa munakasyah ilmiah, maka dia diam, zikir. Karena dia tahu faliyaqul khaira aw liyasmut. Kalau tidak bisa memberi manfaat lewat lisannya, tidak bisa berzikir, maka dia diam. Dengan diamnya itu insya Allah memiliki manfaat dan dinilai ibadah di sisi Allah. Itulah orang beribadah. Iya, karena waktunya itu betul-betul diarahkan kepada hal-hal yang positif. Ingat para santri, kata salah satu as-salaf, al-waqtu anfas la ta'ud. Waktu itu seperti nafas dan tidak akan pernah kembali. Waktu-waktu yang sudah kalian tinggalkan, yang kalian sudah lewati, tidak akan kembali. Sekarang waktu yang tersisa, manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan sebuah pepatah mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memanfaatkan, tidak menggunakannya, maka ya pedang tadi ini kembali menebas batang leher kalian. Jadi waktu yang tidak dimanfaatkan, yang tidak dipergunakan secara baik, dia seperti pedang yang akan kembali menebas batang leher kita semua. Ya, Allah memberikan waktu 1 kali 24 jam dalam sehari semalam. Berapa yang kita gunakan baca Quran? Berapa yang kita gunakan membaca buku-buku Islami? Berapa yang kita gunakan untuk zikir? Berapa yang kita gunakan untuk tafakkur? Berapa yang kita gunakan untuk sholat? Baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Dan berapa yang kita peruntukkan dalam agama ini? Ya, status kita sebagai pelajar tentu banyak muraja, banyak menghafal. Status kita sebagai petani, kita punya tanggung jawab untuk keluarga. Semuanya ibadah. Yang jelas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban di amril mu'min anna amrahu kullahu khairan. Ini harus sering diulang-ulang ini para santri. Ya, itu menakjubkan. Kita ini punya urusan, khususnya orang-orang beriman, semua nilainya kebaikan, semua nilainya positif. Ya, humornya bahkan adalah humor yang Islami. Paham? Paham itu? Ya, candanya adalah canda Islam, tidak mengandung dosa. Banyak orang bercanda itu mengandung dosa. Iya, Nabi pun pernah bercanda. Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nabi mengatakan, ya, kamu tidak masuk surga. Nenek-nenek ini pun
bersedih. Setelah Nabi melihat dia bersedih, dia mengatakan, ya, betul bahwa orang seperti Anda ini tidak ada yang masuk surga. Artinya apa? Karena di surga nanti tidak ada lagi yang nenek-nenek. Ya, usianya nanti itu rata-rata 30 tahun. Paling tua. Maksudnya Nabi tidak ada lagi yang masuk surga seperti usianya nenek ini. Jadi Nabi juga bercanda, kata Nabi la aqulu illa haq. Tetapi candanya Nabi, dia tidak mengatakan kecuali yang benar. Jadi para santri, para jamaah, semua kita boleh bercanda, tapi candanya yang bermanfaat, yang tidak ada dusta di dalamnya, yang kemudian mengandung tasjihat, motivasi untuk orang yang kita candai dan orang yang kita temani berbicara atau orang yang kita temani berkomunikasi. Ya, ada canda gulat, boleh. Gulat itu salah satu yang dibolehkan dalam agama. Ya, latihan bela diri. Itu kalau capek apa kalian ini praktekkan. Tapi jangan di sini ya, nanti runtuh bangunannya. Turun di bawah, praktekkan bagaimana metode menendang, meninju dan sebagainya. Yang kalian sudah pelajari. Bagaimana bergulat, itu boleh. Iya. Bahkan ada sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Kalau capek lagi menghafal, capek lagi muraja, capek lagi membaca kitab atau kutub, ya, bolehlah kita umpamanya latihan berenang. Coba ke sawah saja di sana latihan berenang. Ya. Latihan naik kuda, pinjam kudanya tetangga. Latihan berenang, latihan memanah. Ke sana di pondok, ya, atau beli panah, kita latihan panah, itu sunnah. Ya, bahkan dianjurkan oleh sebagian ulama. Intinya bagaimana waktu kita ini kita isi hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat orang lain, untuk orang lain. Ya, makanya ada istilah para ulama, kalau kalian tidak bisa memberi manfaat orang lain, minimal kalian jangan menyusahkan orang. Iya. Antum sudah hafal hadisnya. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian yang bermanfaat, ya, kepada sesama manusia atau kepada orang lain. Ya. Kalau saja kita tidak bisa memberi manfaat untuk diri sendiri, bagaimana mungkin antum bisa memberi manfaat untuk orang lain? Kalau kalian dari sekarang tidak belajar, apa yang kalian akan bisa ajarkan untuk orang lain? Pernah dengar istilah faqidu syai' la yu'ti? Yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana mungkin dia bisa memberi sesuatu? Iya. Ketika ada orang yang hanya menghabiskan waktunya di medsos, mendebat di sana, waktunya di depan HP, ya, masuk di grup-grup perdebatan, itu urusan dia. Janganlah kita seperti dia dan seperti mereka yang senangnya mendebat ustaz, mendebat ulama, padahal ngajinya tidak jelas. Ngajinya di Google, ya, belum tahu ngaji. Bahkan di antara kita ada yang belum tahu alif ba, dan kemudian tampil di medsos seperti, ya, Syekhul Kabir, seperti ulama besar, sehingga pada pandita. Ini banyak. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita ini, ya, berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dengan dalil. Di saat kita bicara ada hadisnya. Di saat kita berbicara tentang agama ada hujahnya, ada nasnya yang sahih.
Ya, untuk mendapatkan itu semua para santri tentu dengan usaha. Kalian menghafal, pahami, talaki umpamanya. Tanyakan kepada ustaz, tanyakan kepada guru kita. Itu memanfaatkan waktu. Iya. Coba manfaatkan waktu yang ada. Antum sudah hafal surah Al-Asr. Coba baca di surah Al-Asr. Wal asr. Waw di sini adalah wawul qasam. Ya. Wawul qasam itu ada yang mengatakan dia jar karena ya masuknya huruf waw di situ itu mengkasrah atau ya menjar huruf dari al-asr menjadi al-asr. Waw itu adalah penekanan atau taukid. Ini Allah telah bersumpah tentang waktu demi masa, menunjukkan akan pentingnya waktu itu. Ya. Apalagi huruf qasam yang lain yang kalian pelajari, wa huruful qasam al-waw, al-ba, fathah. Hanya kalau kita bersumpah wallahi billahi talahi, bukan andre sai andre kak buaja kita terisalom ya, tidak ada sumpah. Kemudian setelahnya innal insana, inna ini huruf apa? Nasab. Ya. Cocok. Ini tuh nasab dan taukid. Ini sudah dua huruf yang menunjukkan pentingnya namanya waktu. Kalian tidak lama di sini. Ya, 3 tahun, ya 3 tahun. Kamu nggak ada yang 1 tahun, 6 tahun paling lama. Kalau 10 tahun itu membuatkan itu bulu kubis. Coba, mari kita sama-sama merenung. Ya, nasihat ini sebenarnya secara umum bukan cuma antum, termasuk kepada saya sendiri. Bagaimana memanfaatkan waktu yang ada. Setelah Allah mengatakan waktu ini betul-betul sangat kita dituntut untuk memperhatikannya, sampai-sampai Allah bersumpah wal asri. Ya, kemudian Allah melanjutkan innal insana, sesungguhnya manusia benar-benar lafi khusrin, dalam kerugian. Ini manusia tanpa terkecuali dia berada dalam kerugian, khasarah. Ya, kapan tidak rugi? Nanti Allah lanjutkan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal amalan saleh. Termasuk amalan saleh yang kita kerjakan adalah menghafal, murojaah, membaca kitab-kitab ulama, munakasyah ilmiah, saling menasihati, saling memberi masukan dalam hal-hal positif, melakukan sunnah Rasul, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu amal saleh. Yang dengannya ini kita tidak termasuk orang yang merugi. Iya. Wa tawasaw bil haq, saling berpesan dalam kebaikan. Yang ini kita saling menasihati, saling mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Jadi kalau tidak mau rugi para santri, tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini pertama. Iman kepada Allah. Definisi iman antum sudah hafal semua. Insyaallah nahnu minal mu'minin, kita semua termasuk golongan orang-orang beriman. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Tinggal yang jadi masalah ini adalah amal saleh kita.
dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Ini adalah catatan penting yang perlu kita garis bawahi. Mulai dari hari ini, waktu 1 detik pun jangan pernah sia-siakan. Ingat, sekali lagi kita baca hadis Nabi, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairan. Hafal hadisnya dan renungi, kemudian amalkan, implementasikan dalam keseharian kita. Ingat, tidak ada kata istilah, tidak ada ibadah dalam 1 detik. Saya sering ingatkan, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, semua ada nilai ibadah. Ya, bahkan Imam Asy'arawi dalam sebuah buku yang pernah saya baca, dan tulisan beliau tidak sepakat ada istilah amrul dunia atau urusan dunia, tetapi semua adalah ibadah. Yang kemudian pergi berkebun karena Allah, niatnya untuk ibadah, itu ibadah, walaupun dia berkebun. Dia niatnya untuk bisnis, bertijarah karena Allah, ya ingin menafkahi anak istrinya, keluarganya, itu ibadah. Hanya beliau tidak membagi urusan ukhrawiyah dan duniawiyah, semua adalah urusan ukhrawiyah. Paham dong? Mulai dari sekarang kita sama-sama ya memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mumpung kita masih syekh para santri, mumpung kita masih belum ada ya tantangan-tantangan keluarga yang berat. Ya, kalau kalian sudah nikah, kalian sudah berkeluarga, waktu kalian itu tidak akan sebanyak dengan waktu yang ada sekarang. Dan itu antum harus tahu sebagaimana yang kami rasakan sekarang. Ya, demi Allah, wallahi ya santri, para santri, saya sekarang merasakan penyesalan yang begitu besar. Kenapa? Dahulu, ya mungkin tidak maksimal waktu belajar saya. Adapun untuk sanawiyah, alhamdulillah saya biasa memanfaatkan waktu membaca 8 jam dalam sehari. Tapi itu ternyata masih kurang. Di SMA pun juga sering baca kitab-kitab para ulama, ternyata masih kurang. Dan sampai sekarang pun tidak pernah berhenti membaca. Semakin belajar, semakin kita merasa demi Allah tidak ada sedikit pun ilmu yang kita miliki, ya, dibandingkan dengan ulama-ulama kita. Ulama menghafal ratusan ribu hadis, sementara kita hanya hafal 10 sampai 100 hadis. Apa kita dibandingkan ulama-ulama kita yang mereka habiskan waktunya untuk agama itu? Terus kita bagaimana? Bukankah kita ini adalah salafi, pengikut salaf? Bagaimana mengikuti salaf ternyata mereka menjadi orang yang bermanfaat, yang bermartabat?